Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Junjun Supriyadi dari Prodi Ilmu Hukum Universitas Kartamulia yang ada di Purwakarta dengan NIM 230100005. Pada video kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang apa itu PT-UN, sumber hukum PT-UN, dan kewenangan PT-UN, yang mana video ini saya buat untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh dosen mata kuliah hukum Peradilan Tata Usaha Negara, Bapak Muhammad Iqbal SH MH SPD. Baik kawan-kawan, marilah kita mulai membahas topik yang sangat penting ini. Mungkin sebelumnya teman-teman sudah pada tahu, sudah pernah dengar, atau mungkin juga belum tahu sama sekali apa itu Peradilan Tata Usaha Negara, yang biasa kita singkat dengan kalimat PT-UN. Nah, sederhana saja kawan, begini. Yang dimaksud dengan PT-UN itu adalah suatu pengadilan tata usaha negara atau lembaga peradilan yang berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Sengketa ini biasanya terjadi antara individu atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat pemerintahan terkait dengan keputusan tata usaha negara yang dianggap melanggar hak. Jadi, kalau misalnya ada warga atau masyarakat yang merasa dirugikan oleh keputusan pejabat pemerintah, mereka bisa menggugat ke Peradilan Tata Usaha Negara. Akan tetapi, tidak semua perkara dapat diselesaikan di PT-UN. Maka, ayo kita bahas dan memahami batas kewenangan baik secara absolut ataupun relatif agar dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam sumber peradilan tata usaha negara atau biasa disingkat PUN, apa itu sumber hukum? Sumber hukum adalah segala sesuatu yang dijadikan dasar atau acuan dalam menetapkan dan menegakkan hukum dalam konteks peradilan tata usaha negara. Ini biasanya sumber hukum digunakan oleh hakim sebagai landasan untuk mengambil keputusan yang adil dan sah secara hukum. Nah, untuk sumber hukum tata usaha negara ini juga dibagi menjadi dua bagian, yaitu satu, sumber hukum secara tertulis, dan sumber hukum tidak tertulis. Sumber hukum tertulis adalah ketentuan hukum yang secara resmi dibukukan atau terkodifikasikan seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta perubahannya, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018. Semua peraturan ini menjadi dasar tertulis yang wajib dipedomani dalam proses peradilan. Yang kedua, sumber hukum tidak tertulis. Dalam peradilan tata usaha negara, selain hukum tertulis, hakim tata usaha negara juga dapat mempertimbangkan sumber hukum tidak tertulis, yaitu asas-asas umum pemerintahan yang baik seperti asas legalitas, asas kecermatan, asas kepastian hukum, dan doktrin atau pendapat para ahli hukum, jurisprudensi, atau keputusan-keputusan hakim terdahulu tentang putusan perkara yang sama. Yang lain adalah hukum internasional. Nah, ini biasanya digunakan dalam sengketa khusus
seperti investasi asing atau hubungan administrasi negara dan prinsip-prinsip hukum internasional. Meskipun tidak tertulis dalam bentuk undang-undang, sumber hukum ini tetap penting karena membantu hakim dalam menilai apakah tindakan atau keputusan tata usaha negara ini telah sesuai dengan prinsip keadilan dan etika pemerintahan. Lalu, kewenangan PT UN itu sendiri ada kewenangan secara absolut dan kewenangan secara relatif. Kewenangan absolut peradilan tata usaha negara adalah meliputi batas jenis perkara apa saja yang boleh atau bisa diperiksa oleh pengadilan tata usaha negara. Secara sederhana, PT UN hanya berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara yang isinya menggugat keputusan pejabat pemerintah. Disebut keputusan tata usaha negara yang bersifat tertulis, artinya dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan punya dampak hukum bagi seseorang atau badan hukum. Ada satu contoh kasus yang saya ambil dari beberapa kasus gugatan yang digugat di PT UN Bandung, Jawa Barat, yaitu gugatan yang dilakukan Walhi terhadap izin lingkungan PLTU Tanjung Jati di daerah Cirebon. Pada tahun 2021, DPM TSP Jawa Barat mengeluarkan surat keputusan izin lingkungan untuk proyek pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU Tanjung Jati A sebesar 2 kali 660 MW di Kabupaten Cirebon. Proyek ini merupakan bagian dari program pembangkit listrik nasional atau program pembangkit listrik negara. Yang menjadi masalahnya itu adalah Walhi menemukan bahwa lokasi proyek tersebut tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten di Cirebon, sehingga dikhawatirkan akan merusak lingkungan dan mengganggu ekosistem yang ada, ekosistem masyarakat pesisir. Walhi lalu menggugat SK tersebut ke PT UN Bandung karena menilai bahwa SK perizinan ataupun SK izin lingkungan diterbitkan tanpa kajian AMDAL yang memadai. SK bertentangan dengan hukum rencana tata ruang wilayah dan merugikan masyarakat sekitar. Dan akhirnya hasil dari putusan pengadilan hasil dari putusan pengadilan PT UN Bandung dalam putusannya itu mengabulkan gugatan Walhi dan membatalkan surat keputusan izin lingkungan tersebut. Majelis Hakim menilai bahwa penerbitan SK oleh DPM TSP tidak sah secara hukum karena tidak sesuai dengan peraturan tata ruang dan melanggar prinsip kehati-hatian dalam perlindungan lingkungan. Lalu tentang kewenangan PT UN. Kewenangannya itu ada dua. Satu, kewenangan secara absolut. Berdasarkan pasal 1 angka 7 dan pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, PT UN berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara, termasuk dalam hal ini sengketa atas surat keputusan izin lingkungan yang diterbitkan oleh pejabat pemerintah daerah DPM PTSP Provinsi Jawa Barat. Yang kedua, kewenangan secara relatif. Berdasarkan pasal 53 ayat 1 tahun 1986 dan prinsip domisili pejabat penerbit SK Peradilan Tata Usaha Negara berwenang secara relatif karena pejabat tergugat berada di wilayah administratif Jawa Barat. Maka gugatan tersebut diajukan di PT UN Bandung sebagai pengadilan tata usaha negara di wilayah tersebut. Kewenangan absolut PT UN berwenang mengadili SK tata usaha negara pejabat daerah
Kewenangan relatif PT UN Bandung berwenang karena objek dan tergugat berada di wilayah Jawa Barat. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan terkait penjelasan tentang peradilan tata usaha negara atau biasa kita singkat dengan nama PT UN, sumber hukum dan kewenangan dari PT UN tersebut. Mohon maaf bila mana banyak kekurangan dan banyak hal yang mungkin masih belum saya sampaikan secara detail, secara rinci. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekali lagi mohon maaf, saya juga sama-sama masih belajar dan masih menggali, masih membaca, masih mencari referensi terkait PT UN, sumber hukum PT UN, kewenangan PT UN. Mudah-mudahan dengan dibuatnya video ini menjadi evaluasi untuk saya bisa belajar lebih baik lagi ke depannya. Wabil khusus mungkin umumnya hanya sharing kepada teman-teman di media, baik itu di Facebook, di YouTube, ya di IG ataupun di TikTok ataupun WhatsApp. Mudah-mudahan apapun itu yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk semua. Sekali lagi demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.